Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Husudur. Saya mahasiswa Institut Setiami, Kampus Pinang Kota Tangerang, angkatan 2018, Prodi Ilmu Administrasi Publik, konsentrasi perpajakan. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang aspek perpajakan atas transaksi tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Adapun untuk pembahasannya adalah pengertian dan jenis CSR. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan dapat didefinisikan sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Tanggung jawab sosial secara lebih sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena perusahaan telah mengambil keuntungan atas masyarakat dan lingkungan sekitarnya, di mana dalam proses pengambilan keuntungan tersebut seringkali perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan ataupun dampaknya sosial ataupun dampak sosialnya. Tanggung jawab sosial mulai muncul pada tahun 1960-an, di mana pada saat itu negara-negara telah pulih dari Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu persoalan keterbelakangan dan kemiskinan mulai mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Hal ini mendorong berkembangnya tanggung jawab sosial sebagai cara untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan tersebut. Pada tahun 1970-an muncul sebuah pemikiran bahwa bumi, tempat kita tinggal, memiliki daya dukung yang terbatas di mana manusia terus berkembang dan bertambah padat. Oleh karena itu, eksploitasi perlu dilakukan secara hati-hati. Pada dasawarsa tersebut disadari timbulnya tanggung jawab sosial dengan pemikiran bahwa untuk meningkatkan sektor produksi perlu didukung oleh peningkatan permintaan masyarakat. Peningkatan tersebut salah satunya dapat diperoleh dengan berubahnya masyarakat yang miskin menjadi mampu. Perubahan ini mungkin dapat dilakukan dengan adanya bantuan dari luar, misalnya atas perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 1980 terjadi perubahan atas bentuk kegiatan sosial dari yang berupa kegiatan pendermaan menjadi ke arah pemberdayaan masyarakat. Jika pemisahan ingin bertahan, maka perlu memperhatikan 3P, yakni bukan hanya profit yang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat atau people dan ikut aktif menjaga kelestarian lingkungan.
Perkembangan signifikan tanggung jawab sosial pemisahan-pemisahan di Indonesia ditandai dengan menjaga kelestarian dengan adanya Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 UDPT. Disahkan pada tanggal 20 Juni 2007 yang mengharuskan perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Pada pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan untuk atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ini, perusahaan khususnya perseroan terbatas yang bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakatnya. Aspek perpajakan CSR ditinjau dari sudut pandang perpajakan. Program CSR yang dilaksanakan di perusahaan pemisahan dapat terkait dengan pajak penghasilan atau disingkat dengan PPH, maupun pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN. Dari sudut PPH, pemisahan biasanya harus memilih strategi sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk program CSR yang dipilih dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak. Dari sudut pandang PPN, pemisahan biaya pemilih strategi sehingga barang atau jasa yang diberikan kepada pihak penerima atau tidak terhutang PPN atau kalaupun terhutang semisal mungkin. Strategi ini diambil dengan asumsi bahwa semua program CSR yang dipilih oleh perusahaan adalah benar-benar untuk maksud yang mulia. Program yang dipilih oleh program yang dipilih oleh perusahaan mendapat keringanan dan kemudahan dalam aspek pajaknya. Berikut ini akan dibahas sebagai bentuk program CSR dan bagaimana perlakuannya, perpajakannya, baik PPH dan atau PPN-nya. Dari segi kemasyarakatannya, perusahaan dapat melaksanakan program tanggung jawab sosial ke masyarakat berupa aktivitas di bidang pendidikan kesehatan. Dalam bidang pendidikan yang dapat diberikan oleh perusahaan berupa pemberian beasiswa kepada siswa-siswa yang berprestasi ataupun siswa yang tidak mampu, ataupun sumbangan untuk menyediakan sarana dan prasarana sekolah. Di bidang kesehatan, perusahaan biasanya memberikan bantuan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas, program khitanan massal, imunisasi untuk masyarakat umum, dan program lainnya. Apabila program CSR berupa pemberian beasiswa yang nantinya ada ikatan kerja dengan perusahaan, maka dari sudut pajak penghasilan atau PPH
merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dibebankan pada laba perusahaan tersebut. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 16 Ayat 1 yang huruf G yang menyebutkan bahwa beasiswa, magang, dan pelatihan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan diatur lebih lanjut di KEV 545/PJ/2000. Pemberian program beasiswa ini sangat membantu mahasiswa berprestasi ataupun siswa-siswa yang berlatar belakang ekonomi tidak mampu. Karena perusahaan-perusahaan yang akan menerapkan program CSR, pemberian berupa beasiswa merupakan salah satu pilihan yang terbaik yang dapat dijalankan secara rutin. Dengan program pemberian beasiswa demikian, sangat membantu masyarakat di dunia pendidikan secara langsung. Tetapi sebenarnya pemerintah tidak perlu membatasi dengan pemberian syarat atas beasiswa yang hanya ada ikatan kerja dengan perusahaan saja, yang biayanya dapat dikurangkan pada penghasilan kena pajak. Perusahaan yang memilih memberikan sumbangan untuk menyediakan sarana dan prasarana sekolah dan kesehatan, maka biaya yang dikeluarkan untuk sumbangan ini tidak dapat dikurangkan karena penghasilan bruto perusahaan non-deductible expense sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 9 Ayat 1 huruf G yang berbunyi, sedangkan pihak penerima bantuan atas sumbangan merupakan penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Pasal 4 Ayat 1 huruf A. Sangat disayangkan jika sumbangan yang juga membantu negara dalam mengatasi kebodohan dan meningkatkan kesehatan rakyat demikian tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pemerintah seharusnya memperbolehkan biaya ini dikurangkan di penghasilan bruto. Asalkan jelas kepada siapa sumbangan itu diberikan, pemerintah mungkin menyediakan institusi atau organisasi yang dimiliki pemerintah atau non-pemerintah yang dapat menampung sumbangan yang demikian. Bisa terjadi perusahaan memeriksa sumbangan berupa barang yang diproduksi sendiri oleh perusahaan. Misalnya berupa komputer, meja, kursi, atau lemari. Dari segi sudut pandang pajak penghasilan, biaya tersebut dapat merupakan biaya yang tidak dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaannya. Sedangkan dilihat dari aspek PPN-nya, maka pemberian sumbangan dalam bentuk barang seperti di atas merupakan objek PPN seperti diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
251/KMK 03/2002 sebagai penyempurnaan keputusan Menteri Keuangan nomor 567/KMK 04/2000 tentang nilai lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajaknya. Sehingga perusahaan harus menyetor PPN yang terutang kepada kas negara dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotornya. Dilihat dari manfaatnya yang diperoleh oleh masyarakat, pemberian sumbangan tidak dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan sangat besar. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan kesejahteraan bangsa, pemerintah belum mampu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga perlu tergantung pihak swasta untuk membantu pencapaian tujuan tersebut. Tetapi merupakan dilema tersendiri bagi perusahaan karena jika mereka mau memberikan sumbangan tersebut dengan maksud yang tulus, ternyata sumbangan yang mereka berikan itu tidak dapat dikuasai sebagai biaya yang mengurangi penghasilan brotonya, kecuali sumbangan tersebut diperuntukkan bagi korban bencana alam sebagai bumi yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei tahun 2006, serta gempa bumi dan tsunami yang terjadi di pesisir pantai selatan Pulau Jawa pada tanggal 17 Juli 2006 seperti yang diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan nomor 95/PMK 03 tahun 2006. Melalui peraturan tersebut tersirat bahwa fasilitas pajak hanya diberikan pada bencana alam semata. Hal ini menyebabkan kepedulian sebagian besar perusahaan menjadi bersifat insidental dan tidak merupakan program yang dilakukan secara menerus. Dari segi ketenaga kerjaannya, tema yang dapat diambil dalam program CSR ini merupakan semua aktivitas yang perusahaan yang ditujukan pada orang dalam perusahaan sendiri. Aktivitas tersebut meliputi rekrutmen, program pelatihan, gaji dan tunjangan, mutasi, promosi, dan lainnya. Karyawan merupakan sumber daya penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berkewajiban untuk memperhatikan dan meningkatkan kualitas maupun kesejahteraan karyawan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah pengadaan pelatihan-pelatihan baik diselenggarakan sendiri oleh perusahaan maupun mengikutkan karyawan pada pelatihan atau seminar yang diadakan oleh pihak lain. Aspek perpajakan, apabila pelatihan karyawan yang diadakan sendiri oleh perusahaan, misalnya menandatangani pembicara di luar, mendatangkan pembicara dari luar, maka di sini terkait dengan objek pajak penghasilan khususnya PPh pasal 21 atau pasal 26 atau pasal 23, pasal 26 Undang-Undang PPh
pelatihan yang diberikan oleh orang pribadi, maka perusahaan harus memotong PPh pasal 23, pasal 26 Undang-Undang PPh atas honorarium yang diberikan. Dari sudut PPN-nya, atas jasa profesional yang diberikan oleh orang pribadi, badan terhutang pajak, pertambahan nilai dengan dasar pengenaan pajak sebesar nilai penggantian yang diminta atas jasa yang diberikan. Selanjutnya, perusahaan juga dapat menyertakan karyawan-karyawan untuk meningkatkan kualitas karyawannya melalui mengikutkan mereka pada pelatihan yang dilakukan di luar perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 6 Ayat 1 huruf G. Program CSR ini, perusahaan yang memilih meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui pemberian tunjangan atau fasilitas tertentu, maka perusahaan harus lebih hati-hati dengan aspek perpajakan yang terkait. Jika tunjangan tersebut menambah gaji bruto karyawan yang diberikan dalam bentuk uang, maka objek PPh pasal 21, pasal 26 atau pasal 26, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk tunjangan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaannya. Sebaliknya, jika tunjangan tersebut tidak menambah gaji bruto karyawan atau dalam bentuk kenikmatan, maka biaya yang dikenakan oleh pemisahan untuk tunjangan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ini sesuai dengan prinsip taxability dan deductibility. Tetapi bila program tersebut terbentuk, pemberian fasilitas misalnya perusahaan karyawan, pemisahan karyawan, maka biaya tersebut merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan seperti yang diatur dalam UL nomor 17 pasal 9 ayat 1 huruf E yang berbunyi sebagai berikut. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natural dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya. Dari produk dan konsumennya, dari segi produk dan konsumennya, program CSR ini melibatkan aspek kualitas suatu produk atau jasa, antara lain keuangan, durability, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, kejelasan atau kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya. Perusahaan seharusnya memberikan kualitas produk dan jasa yang baik kepada masyarakat.
perusahaan tidak semata-mata mencari laba, tetapi ada tanggung jawab etis kepada masyarakat atas produk dan jasa yang diberikannya. Masyarakat menuntut perusahaan jujur dalam iklan atas produk dan jasa yang ditawarkan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Perusahaan dihadapkan dengan beberapa pilihan untuk memberikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Ada beberapa perusahaan yang menyisihkan sebagian pendapatannya dari penjualan produknya dan program CSR untuk program CSR. Beberapa perusahaan lain memilih memberikan produknya secara gratis kepada masyarakat apabila perusahaan memilih untuk menyisihkan sebagai dari hasil penjualan untuk program CSR dari aspek PPN, maka setiap kenaikan harga dari produk yang dijual karena program CSR terhutang PPN sebesar kenaikan harga dari produk tersebut, maka ditinjau dari aspek PPh-nya, kenaikan pendapatan karena program CSR dengan sendirinya menambah penghasilan bruto kena pajak, maka ketika dana yang dihasilkan dibagikan harus diperhatikan dalam bentuk apakah program tersebut akan didistribusikan, dalam bentuk apa pendapatan itu dibagikan, maka akan berbeda perlakuan perpajakannya. Dalam kegiatan ini, perusahaan biasanya mengeluarkan banyak biaya untuk iklan atau promosi. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dapat dipisahkan mana yang benar-benar kegiatan iklan atau promosi, yang mana yang bukan. Mengacu kepada penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi dengan biaya-biaya yang hakikatnya merupakan sumbangan. Biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Penghasilan dalam kegiatan promosi dan iklannya dapat membagi-bagikan produk perusahaan ataupun memberikan hadiah tertentu untuk mendorong penjualan perusahaannya. Dalam kegiatan ini, perusahaan biasanya mengeluarkan biaya banyak untuk iklan atau promosi. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dapat dipisahkan mana yang benar-benar kegiatan iklan atau promosi dan mana yang bukan. Mengacu kepada penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa mengenai pengeluaran untuk promosi perlu dibedakan antara biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk promosi. Dari segi lingkungan hidupnya, perusahaan dalam menerapkan CSR dengan tema yang berkaitan lingkungan hidup. Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi yang meliputi pengendalian polusi dan menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam.
Dilihat dari aspek pajak penghasilan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 pasal 6 ayat 1 berbunyi, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pembelian dijelaskan, pengolahan limbah, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan dalam mengurangi penghasilan brutonya. Dengan demikian, apabila perusahaan mengeluarkan biaya yang pengolahannya limbah dan pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnisnya, serta biaya yang dikeluarkan untuk pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya. Perlu dicermati bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengendalian polusi atau pencemaran lingkungan hidup mungkin saat terkait dengan pajak penghasilan atau PPh dan PPN-nya. Sebagai contoh, perusahaan harus membuat bak pengolahan limbah untuk mengolah limbah produksinya. Maka semua biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran jasa, pengerjaan, dan semua material dapat dibebankan ke penghasilan bruto. Tetapi perlu diketahui bahwa atas pembayaran jasa atau imbalan akan terutang PPh pasal 21, pasal 26 Undang-Undang PPh, pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang PPh, sedangkan pengadaan materinya terutang PPN yang harus dibayar oleh perusahaan. Model CSR. Seperti yang telah saya bahas, model CSR pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat dilakukan melalui keterlibatan langsung atau melalui yayasan atau organisasi sosial yang dimiliki perusahaan, atau tidak terlibat secara langsung tetapi bermitra dengan pihak lain. Apabila sumbangan untuk program CSR dilakukan sendiri, baik keterlibatan secara langsung oleh perusahaan diwakili oleh yayasan atau organisasi perusahaan, maka tidak ada aspek pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan. Tetapi ingat, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan bukanlah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya. Perusahaan dapat memilih pemberian program CSR melalui pihak lain. Jika ini terjadi, maka terdapat aspek pemotongan PPh atas imbalan jasa pertolongan yang diberikan. Di sini bentuk pemotongan PPh tergantung dari jenis jasa yang diberikan kepada siapa imbalan jasa itu diberikannya. Jika imbalan jasa tersebut diberikan kepada orang pribadi, maka perusahaan harus memotong PPh pasal 21, pasal 26 Undang-Undang PPh, sedangkan imbalan tersebut diberikan kepada badan, maka perusahaan harus memotong PPh pasal 23, pasal 26 Undang-Undang PPh. Nah, untuk simpulannya, saat ini perusahaan dituntut tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga dituntut memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Di pihak lain, perusahaan khususnya perseroan terbatas harus memenuhi peraturan yang berlaku apabila ingin terus beroperasi. Disahkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pada tanggal 20 Juli tahun 2007 mewajibkan perseroan terbatas yang bergerak di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungannya. Jika perusahaan tidak mematuhi, maka tidak akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perusahaan dalam menerapkan program CSR harus berkaitan aspek perpajakan yang berlaku, baik dari segi aspek PPh maupun PPN-nya. Suatu hal yang disayangkan jika bantuan atau sumbangan yang diberikan oleh perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan ternyata tidak dapat diakui sebagai pengurang dari penghasilan bruto perusahaan. Di lain pihak, pemerintah tidak mampu IT-nya memenuhi semua kebutuhan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Memang ada kemungkinan untuk perusahaan akan menyalahgunakan peraturan perpajakan mengenai tanggung jawab sosial seperti bantuan atau sumbangan sehingga mengurangi pajak yang terutangnya. Tetapi jika dengan memperjelas peraturan mengenai bentuk dan jenis sumbangan yang boleh dikurangkan, daftar normatifnya atau ketentuan lainnya tidak menghambat perusahaan untuk menunaikan tanggung jawab sosialnya. Pemerintah harus memperjelas aturan perpajakan yang berkaitan dengan pengeluaran dari program CSR sehingga pemerintah mendapatkan banyak perusahaan yang mau terlibat dalam program ini. Untuk materi yang saya bahas, saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas kesalahan dalam pengucapannya dan penyampaiannya. Mohon minta maaf. Mohon dikoreksi ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.